Shalom, wah senang sekali Rose bisa ketemu lagi dengan kalian untuk membawakan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ya, kita akan belajar apa sih minggu ini? Oke. Pembelajaran pada hari ini adalah 1. Mengetahui bahwa Allah berkuasa atas sejarah untuk melaksanakan tujuan penebusannya. Yang kedua, menemukan bahwa nama Allah menyatakan kebenaran tentang Dia. 3. Mengenali bahwa anak domba Paskah merupakan gambaran dari Yesus Kristus, anak domba Allah. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 1 sampai 15, Kejadian 50 ayat 22 sampai 26, Yohanes 1 ayat 29, 1 Korintus 5 ayat 7. Nah, lebih dalam lagi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memperoleh kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tema pagi hari ini adalah Exodus. Apa itu Exodus? Kitab kedua dari kitab Taurat, yaitu Exodus. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Keluaran. Sebuah proses keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, kenapa kok tiba-tiba bangsa Israel ada di Mesir? Nah, ini ada sejarahnya. Kita review sedikit dari pembelajaran sebelumnya. Itu ada seorang Yusuf yang jadi penguasa di tanah Mesir. Jadi Yusuf diangkat oleh Fir'aun untuk menjadi penguasa, untuk melewati 7 tahun masa kekeringan dan 7 tahun masa kelimpahan, untuk mengatur bagaimana ketika 7 tahun kelimpahan itu bisa dilewati dengan baik, dan ketika menghadapi 7 tahun kekeringan itu juga harusnya bisa dilalui dengan baik. Nah, Fir'aun mengangkat Yusuf untuk jadi penguasa pada waktu itu. Nah, siapa itu Yusuf? Seharusnya kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi Yusuf adalah anak dari Yakub. Nah, ketika Yusuf jadi penguasa di Mesir, saudara-saudaranya dan sekaligus bapaknya Yakub itu dibawa pindah ke Mesir untuk bisa menjamin bahwa kehidupan mereka tercukupi, karena di daerah-daerah lain juga mengalami kekeringan yang sama. Tetapi oleh tangan Yusuf semuanya boleh terjadi, semuanya boleh melewati masa kekeringan dengan baik. Nah, itu sejarah kenapa bangsa Israel, Yakub, dan anak-anaknya bisa ada di Mesir. Padahal harusnya yang seperti dijanjikan Allah kepada Abraham, keturunannya harusnya ada di tanah Kanaan ya, bukan di Mesir. Tapi itu singkat ceritanya. Oke, Kejadian 15 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan. Firman Tuhan kepada Abraham,
ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini firman Tuhan kepada Abraham ya, menjanjikan keturunannya yang luar biasa seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Nah, ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka menderita ya, seperti firman Tuhan kepada Abraham, disiksa karena Fir'aun pada waktu itu tidak mengenal jasa-jasa Yusuf itu seperti apa. Fir'aun yang baru, raja Mesir yang baru, itu tidak mengenal siapa Yusuf, sehingga menganggap bahwa ini seperti bangsa yang numpang di kerajaannya gitu, dan jumlahnya semakin hari semakin banyak. Nah, untuk membebaskan perbudakan di Mesir, Tuhan memanggil Musa. Nah, setelah Allah berbicara kepada Musa dari semak yang menyala di gurun Midian, Musa menaati Allah dan kembali ke Mesir. Ia bertemu dengan saudaranya yang namanya Harun ya, dalam perjalanan pulang, dan mereka berdua pergi menemui Fir'aun untuk meminta bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Allah mereka. Nah, tapi Fir'aun tidak ingin bangsa Israel pergi, dan ia membuat keadaan mereka menjadi lebih buruk. Tetapi Allah masih memegang kendali. Allah membawa 10 tulah mengerikan untuk melawan dewa-dewa palsu Mesir dan Fir'aun. Nah, ini ada 10 tulah ya. Ada air menjadi darah, ada kata, nyamuk, lalat pikat, ternak Mesir mati, bara, hujan es dan api, belalang, kegelapan, dan yang terakhir adalah anak sulung mati. Kenapa tujuan Allah memberikan 10 tulah? Yaitu satu, untuk menyatakan bahwa tidak ada yang seperti Allah. Dari sebelumnya ya, jadi ada ahli-ahli sihir Mesir itu bisa melakukannya juga, tetapi tidak semua itu berhasil. Seperti tongkat Musa yang bisa berubah jadi ular, ahli-ahli sihir Mesir pun juga bisa melakukannya. Tetapi dari 10 tulah ini ahli Mesir tidak bisa menirukannya. 2, untuk menunjukkan besar kuasanya. 3, untuk menyatakan nama Allah. Nah, Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ini firman Tuhan sebelum firman Tuhan yang diberikan kepada Musa untuk disampaikan ke bangsa Israel sebelum tulah ke-10 datang. Jadi ada perintah untuk bangsa Israel mengorbankan anak domba dan dioleskan di tiang pintu. Jadi ketika Tuhan datang, ketika tulah ke-10, itu ketika rakyat Mesir tidak mengoleskan darah, sedangkan bangsa Israel mengoleskan darah, itu ada perbedaan yang kontras ya.
Ada perbedaan kontras antara perlakuan Tuhan terhadap orang Mesir dan terhadap orang Israel. Merupakan cermin dari sikap Tuhan terhadap orang yang tidak beriman dan terhadap orang beriman. Jadi ketika bangsa Israel diperintahkan, korbankan anak domba dan darahnya oleskan ke tiang pintu. Dan itu dilakukan, menandakan bahwa yang dilakukan bangsa Israel adalah taat atas perintah Tuhan. Tapi bangsa Mesir yang diwakili oleh Fir'aun mengeraskan hatinya. Nah, ketika sebaliknya orang Israel kan memiliki iman agar bersedia mengoleskan darah ke pintu dan ambang pintu rumah mereka. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika itu anak sulung bangsa Mesir meninggal, mati, sedangkan anak sulung bangsa Israel tidak mati. Inilah yang terjadi pada hidup kita, bahwa perjanjian pengorbanan domba ketika bangsa Israel masih diperbudakan di Mesir, mengoleskan darah di tiang pintunya. Jadi ketika ada Tuhan datang, tidak binasa. Tetapi orang yang tidak beriman, yang tidak mengoleskan darah di tiang pintu dan pintunya adalah bangsa Mesir, itu meninggal. Nah, sama seperti perjanjian baru, bahwa ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib sebagai pengorbanan anak domba Allah, Paskah yang dirayakan oleh orang Kristen pada masa kini adalah peringatan atas peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang membuktikan kemenangan Kristus atas dosa. Karena Tuhan Yesus adalah penggenapan lambang korban binatang dalam perjanjian lama. Tidak ada lagi korban binatang saat kita merayakan Paskah pada masa kini. Berbeda pada masa perjanjian lama. Karena sudah selesai digenapi oleh pengorbanan anak domba Allah di atas kayu salib. Ayat hafalannya pada minggu ini terambil dari Keluaran 15 ayat 11. Saya akan bacakan. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau membuat keajaiban. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bahwa iman kita adalah iman yang menyelamatkan, tidak membinasakan, karena sudah selesai pengorbanan anak domba Allah di atas kayu salib. Selama kita mengamini perintah-perintah Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak akan binasa jiwa kita. Berbeda dengan orang lain yang tidak percaya, tidak mengimani, akan binasa seperti bangsa Mesir. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan atas pengorbanan anak domba Allah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa taat, mengimani segala perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Kita bertemu di minggu depan.
Dan jangan lupa mengerjakan cari tahu yuk dan demonya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.